Bukan, maksudnya mau bahas. Tanya ini pembahasan bukan saya minat. Kalau saya minat, saya nanya dokter, nggak nanya ustad. Iya, makanya saya tanya itu kan, siapa tahu mau transgender itu. Enggak. Ya. Jadi saya. Syukurlah gitu. Jadi Ustad, aman. Tapi pertanyaan gini nih Ustad nih. Ini boleh nggak sih melakukan operasi transgender tersebut? Nah, secara hukum Muslim ya. Nah, itu boleh tidak? Pertama, asasnya tidak boleh, tetapi hukum itu mengikuti kepada moral hukumnya. Jadi selalu kalau pertanyaan itu mengenai boleh tidak boleh tergantung kepada reason yang mengikutinya. Oke. Jadi hukum bisa menjadi boleh atau tidak boleh kepada sesuatu yang apa alasannya. Oke. Contohnya? Contoh. Orang itu aborsi, yang jelas ya nggak boleh. Betul. Tetapi kalau ada reason bahwa kalau dia tidak digugurkan membahayakan kedua belah pihak, baik ibu maupun anaknya, maka menjadi boleh. Bahkan wajib hukumnya untuk diaborsi kalau itu membahayakan. Oke. Nah, tetapi itu kan yang bisa menjudge seperti itu bukan ustadz, bukan ulama, tetapi dokter kalau berkaitan dengan itu. Kemudian juga transgender itu apa alasannya? Secara umum tidak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Tetapi karena itu syai'un istihadiyun, sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi, tidak ada sahabat Nabi satupun yang operasi itu. Karena memang belum ada teknologinya pun belum ada. Itu. Maka nanti dilihat pada reason. Kenapa mungkin ada argumen-argumen yang bisa diterima. Karena kenyataannya fatwa ulama menjadi dua. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi zaman Nabi. Berarti belum kesepakatannya sendiri belum ada gitu. Nah, nanti dilihat dari asas manfaat dan madaratnya. Artinya asas itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak itu dilihat juga negatifnya. Kedua, cari hukum-hukum atau korespondensi hukum-hukum Islam yang kaitannya Quran, hadis atau perilaku sahabat yang pernah mengikutinya. Oke, baik. Karena bisa saja seorang itu kalau cenderungnya memang dominan kepada apa, maka itu yang ditetapkan. Ini dominan laki apa perempuan? Bisa aja maksudnya dia lahir dengan tidak sengaja tapi terjadi kelainan hormon misalnya. Atau kelainan karena kelamin itu bisa karena fisik, yaitu karena seks, tapi juga karena kejiwaan. Betul. Seksnya dia memang male, tetapi kejiwaannya female. Bisa saja seperti itu ya. Maka itu diputuskan oleh ahlinya. Baik. Di dalam agama namanya ahlul hal wal aqd, yang dia tahu hukum agama tapi juga tahu masalahnya. Sehingga tidak bisa serta-merta ini boleh atau tidak boleh. Maka dilihat pada kondisinya. Karena transgender yang pernah terjadi, kasus yang paling besar yang menghebohkan dulu adalah juara lari maraton putri. Ternyata transgender. Ternyata dia bukan transgender. Dia selalu ikut putri setelah dia mau lulus kuliah di UNJ waktu itu di sekolah olahraga. Ternyata dia aslinya laki-laki. Cuman itu arahnya ke arah perempuan. Jadi arah, saya nggak tahu, kalau menggambarkan nggak enak kalau nggak ada contoh. Anda sudah lihat sendiri? Kan tahu tidak harus lihat. Oh iya betul. Iya, gitu. Mungkin Anda lihat sendiri. Atau boleh saya enggak. Maksud saya ya barangkali kalau pengen kejelasan itu hanya. Jadi gimana ya gambarkannya? Ya udah usah. Ya artinya kalau memang itu terjadi seperti itu, transgender yang seperti itu malah menjadi semua ulama sepakat itu harus dioperasi. Oke, baik. Berarti berarti kalau kita bilang melawan kodrat manusia apa enggak tergantung ya, tergantung. Jadi kita tidak bisa dulu sisinya dari mana. Oke, baik. Tapi di sini ada yang nanya juga nih Ustaz. Nyatakan kalau seandainya kita nggak bicara transgender, tapi kalau misalnya pria yang menggunakan pakaian kewanita-wanitaan, itu yang kebancian misalnya, itu tidak gimana? boleh. Karena Islam melarang tarrojul. Tarrojul itu wanita yang kelaki-lakian atau laki-laki yang kewanita-wanitaan. Walaupun misalnya dalam berperan? Kalau peran dalam pentingan acting silahkan saja, karena itu memang kepentingan untuk dulu seni ludruk itu tidak mengenal perempuan. Semua yang tampil adalah laki-laki. Cuman dia berdandan sebagai perempuan karena memang untuk edukasi. Nah kalau keseharian? Keseharian jelas tidak boleh karena itu yang disebut melawan kodrat itu. Itu melawan kodrat? Iya. Tapi kalau misalnya dia merasa, maaf nih, misalnya dia merasa, tapi saya bancian gitu. Nah itu gimana Ustaz? Itu kelainan karena dulu dikatakan itu ada, sekarang disease, itu adalah penyakit.
Seluruh ahli psikolog sekarang seluruh dunia mengatakan itu penyakit disembuhkan. Sembuhkan treatment sosial, treatment psikologis, treatment fisik, banyak. Mulai dari